Shalom, selamat pagi. Seneng banget ya hari ini kita boleh sekolah minggu lagi. Yuk yang di rumah kita semua bangkit berdiri. Kita mau yel-yel seperti biasa biar semakin semangat, oke? Bagaimana kabar kalian hari ini? Luar biasa karena Yesusku dahsyat, dahsyat, luar biasa. Yeay. Oke, sebelum kita ibadah, kita mau berdoa dulu ya. Semua lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Tuhan karena kasih-Mu kami boleh ada hingga saat ini. Tuhan, sebentar lagi kami akan ibadah sekolah minggu. Kami mohon Roh Kudus-Mu Tuhan memimpin kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke. Tetap berdiri ya, yuk kita mau pujikan nama Tuhan dengan gerakan biar lebih semangat. Tanganku kerja buat Tuhan, mulutku memuji namanya, kakiku berjalan cari jiwa, upahku besar di surga. Buat Tuhan, mulutku memuji namanya, kakiku berjalan cari jiwa, upahku besar di surga. Tanganku bekerja buat Tuhan, mulutku memuji namanya, kakiku berjalan cari jiwa, upahku besar di surga. Tanganku kerja buat Tuhan, mulutku memuji namanya, kakiku berjalan cari jiwa, upahku besar di surga. Tanganku bekerja buat Tuhan, mulutku memuji namanya, kakiku berjalan cari jiwa, upahku besar di surga. Tanganku kerja buat Tuhan, mulutku memuji namanya, kakiku berjalan cari jiwa, upahku besar di surga. Oke adik-adik, kita sebagai anak-anak sekolah minggu, kita mau belajar untuk bekerja buat Tuhan. Gak ada ceritanya ngomel-ngomel disuruh mamanya, aduh mah gak mau. Kita mau jadi anak-anak yang nurut ya, seperti kata firman Tuhan. Kita mau siapkan hati kita. Kita akan naikkan pujian Ku Mau Cinta Yesus. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya.
Bapa atas setiap anugerah yang Kau sudah beri buat kami ya Bapa. Kami sudah memuliakan nama-Mu ya Bapa. Kami sudah memuji nama-Mu ya Bapa. Biarlah setiap pujian kami ya Bapa itu hanya untuk memuliakan nama-Mu ya Bapa. Terima kasih Yesus, terima kasih. Berikan kami ya Bapa hati untuk bisa mendengar ya Bapa, telinga untuk bisa mendengar ya Bapa setiap firman yang akan disampaikan oleh guru-guru sekolah minggu yang ada ya Bapa. Biarlah setiap firman yang ada ya Bapa itu semua juga menjadikan kami berkat ya Bapa. Terima kasih, terima kasih. Terima kasih untuk anak-anak kami ya Bapa yang ada di rumah ya Bapa. Engkau berikan mereka ya Bapa hati yang selalu setia ya Bapa untuk mendengar setiap firman-Mu ya Bapa. Terima kasih, terima kasih. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat pagi adik-adik. Tuhan Yesus mengasihi kita semua pada pagi hari ini. Mana semangatmu? Mana semangat adik-adik di rumah? Hore! Ya, pagi hari ini saya akan memberikan satu kisah yang luar biasa. Kita akan belajar di pagi hari ini bagaimana Tuhan Yesus itu sangat baik bagi orang-orang yang dikasihinya. Ya, kita mengucap syukur. Hari ini saya akan memberikan satu cerita di mana kisah ini adalah di zaman dahulu kala. Ya, ada 3 orang kurcaci. Mereka hidup di tengah-tengah hutan dan rumah mereka itu ada di dekat pohon besar. Ya, rumah pohon namanya. Ada 3 kurcaci namanya si Dog, si Gemti dan si Happy. Ya, mereka hidup dan di hutan itu bekerja dengan luar biasa untuk kehidupan mereka. Ya, dan si Dog ini yang paling tua. Dia memakai kacamata, dia berjenggot panjang. Ya, dia orang yang bijaksana. Saudara, yang kedua namanya si Gemti. Orangnya ini waduh suka menggerutu. Apapun yang dia lakukan selalu menggerutu lebih dulu. Nah, saudara yang terakhir ini namanya si Happy. Namanya orang happy berarti penuh dengan sukacita. Nah, mereka 3 bersaudara ini saling mengasihi. Mereka itu orang-orang yang baik. Ya, si Gemti walaupun dia menggerutu tapi hatinya itu tetap baik. Nah, suatu ketika ya musim dingin. Ya, di musim dingin ini si Dog ini bangun dari tidurnya. Dia ingat dia harus bekerja. Dia bangunkan saudara-saudaranya. Gemti, Happy, ayo bangun. Kita harus bekerja. Kita mandi cepat-cepat. Kita harus mencari kayu. Ya, dan yang bangun duluan siapa kira-kira? Ternyata si Happy yang bangun duluan. Wow, selamat pagi. Oh, ternyata dia lihat di sebelahnya. Wah, si Gemti saudaranya itu belum bangun. Ayo Gemti bangun. Kita harus bekerja di pagi hari ini. Dengan sukacita. Apa yang jawab si Gemti? Gemti bilang, aduh, kalian ini kok ribut sih? Saya ini kan masih tidur, capek. Nah, terus apa katanya si Gemti? Oh jangan, kita hari ini harus bekerja. Si Dog ini mendengar. Wah, si Gemti ini mulai menggerutu lagi. Gemti, ayo bangun. Si Gemti malah menutup badannya dengan selimut. Tapi si Gemti ini diam-diam, si Gemti bilang, waduh ini enak loh kalau pakai selimutan gini terus. Tapi si Dog dengan tegasnya menarik selimut dari si Gemti itu dan si Gemti kaget. Ayo bangun, jangan malas, kita harus bekerja. Kamu tahu nggak? Ini sudah mau musim hujan, udara pasti dingin dan kita pasti akan kedinginan. Ya, mari kita bangun bersama-sama. Si Happy ini bilang, ayo si Gemti, kita harus bekerja hari ini dengan sukacita. Kamu tidak tahu ya, kalau sampai kita tidak mencari kayu dan waktu hujan, kita pasti membeku. Akhirnya si Gemti dengan malasnya dia bangun dan mereka bersatu hati, mereka bekerja bersama-sama, mereka pergi ke hutan. Tetapi adik-adik tahu, selama di perjalanan yang namanya si Gemti itu menggerutu saja. Kok kita jalan jauh-jauh sih?
Ngapain mau jalan jauh-jauh? Kita menebang pohon aja di dekat rumah kita, di dekat pohon di dekat rumah kita. Si dok bilang, enak saja kamu ngomong, ya. Pohon yang ada di dekat rumah kita itu, dia menghasilkan buah yang manis, buah yang segar. Kalau sampai kita potong pohon itu, kita harus makan apa? Itu sumber makanan kita. Mereka berjalan terus. Tetapi si Gempi ini tidak mau tahu. Ya, akhirnya si Happy bilang begini. Kita bekerja selama ini kan dengan sukacita, ya. Kita harus bekerja dengan gembira supaya kita punya semangat. Tapi si Happy bilang begini, si Gempi bilang begini sama si Happy. Kamu nggak bosan ya? Setiap hari hidupnya kita seperti ini, ya. Setiap hari mencari kayu, harus menanam sayur, harus memerah susu. Capek aku mau tidur aja. Aku kepingin bangun siang, aku pingin duduk di kursi malas, ya, goyang-goyang kaki, ya. Dan akhirnya dia duduk di bawah pohon yang rindang. Duduk dengan enak. Akhirnya si dok ini yang paling kakak bilang begini. Gempi, kamu tahu nggak? Kamu masih ingat waktu kita mendirikan rumah kita yang ada di tempat kita tinggal itu, di tempat kita berteduh, itu kita mencari kayu bersama-sama, kita mengambil dengan sukacita, kita bekerja dengan sukacita. Ya, hari ini juga kita harus bekerja seperti itu supaya ketika hujan turun, musim hujan datang, kita itu tidak kedinginan. Tetapi si Gempi ini namanya si Gempi, yo. Kalian aja yang mengerjakan itu semua. Aku tidak mau mengerjakan itu. Tetapi namanya si Gempi ini, ya, dia tetap bersikeras. Tapi si dok dengan bijaksana dia katakan itu, walaupun kita tidak bisa melakukan ya hal-hal yang tidak kita inginkan, tetapi kita mau bekerja sama, kita punya semangat, ya, supaya kita dengan semangat itu kita bisa membawa kayu bakar kita ke rumah kita, dan kita akan menanti musim hujan, kita tidak akan kecewa, ya, kita tidak akan bermalas-malas lagi, ya. Itu ceritanya. Akhirnya mereka pulang dengan sukacita. Di dalam perjalanan mereka mengatakan, di mana semangatmu? Ini semangatku. Di mana senyummu? Di inilah senyumku. Adik-adik bisa tersenyum hari ini? Ya, kita mengucap syukur. Kita belajar dari cerita ini bahwa kita adalah anak-anak yang dikasihi Tuhan, anak-anak yang cinta Tuhan, anak-anak yang mau berbuat baik, anak-anak yang melakukan yang terbaik bagi orang tua, bagi kakak, bagi adik-adik, bagi saudara-saudara, bahkan teman-teman yang ada dimanapun adik-adik berada. Ya, lewat kisah ini kita belajar bagaimana Musa juga dengan semangat yang daripada Tuhan, kasih karunia yang Tuhan berikan kepada Musa. Musa memberikan semangat kepada umat Israel. Umat Israel ini, adik-adik tahu mereka itu tegak tengkuk, mereka itu selalu menggerutu. Ya, pada minggu yang lalu adik-adik pernah dengar cerita kan bagaimana orang Israel itu menggerutu dan mereka membuat apa? Membuat patung dari emas. Mulai saat itu Tuhan tidak bersama-sama lagi dengan mereka. Terus Musa bilang begini, seandainya kok kita berjalan, tidak ada tuntunan dari Tuhan, bagaimana kita bisa berjalan? Akhirnya si Musa datang kepada Tuhan. Tuhan, aku minta kasih karuniamu supaya umat yang saya pimpin ini kita bisa berjalan di dalam terang-Mu, bisa berjalan melewati jalan-jalan yang sulit bersama Engkau. Tuhan bilang, aku tidak bersama-sama dengan engkau saat ini, tetapi aku akan kirim malaikat-Mu. Ya, si Musa dengan kerendahan hati, Tuhan, aku minta kasih karunia-Mu, tapi aku percaya juga engkau juga mengasihi umat-umat pilihan-Mu, ya, umat Israel. Dengan semangat itu Musa tahu bahwa Tuhan mengatakan bahwa oke, aku menyertai engkau, jangan takut, engkau akan sampai di tanah Kanaan bersama dengan umat pilihanku. Dengan semangat itu Musa membawa umat Israel sampai kepada tanah Kanaan yang sudah dijanjikan. Oke?
Demikian cerita kita pada pagi hari ini. Ada ayat firman Tuhan yang sangat baik. Adik-adik tadi bisa belajar tentang bagaimana Musa meminta penyertaan Tuhan di dalam Keluaran 33 ayat 1 sampai 24. Ayat 30, Keluaran pasal 33 ayat 1 sampai 23. Tetapi ayat firman Tuhan yang terbaik pada pagi hari ini kita ambil di dalam pasal 33 ayat 14, yaitu lalu ia berfirman, aku sendiri hendak membimbing engkau dan memberikan ketentraman kepadamu. Amin adik-adik. Oke, ya kita mengucap syukur bersama-sama. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Kita akan masuk di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau sungguh baik. Engkau yang sudah menyertai bangsamu, bangsa Israel, dan kami yang ada orang-orang yang sudah Engkau kasih sampai saat ini. Kami mengucap syukur, kami sudah mendengar kebenaran firman-Mu. Kami bisa mendengar kisah-kisah hidup orang-orang zaman Yahulu. Mereka menjadi panutan dalam kami. Musa menjadi panutan dalam kami. Musa bisa melayani Engkau dengan kesetiaan. Engkau sudah menjanjikan yang terbaik bagi kami semua ya Bapa. Engkau menuntun jalan kami, menuntun masa depan anak-anak sekolah minggu gereja GBS Sekinah ini Bapa, di dalam kehidupan yang berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, untuk pagi hari ini kami sudah memuji Engkau, kami sudah mendengarkan kebenaran firman-Mu. Engkau berkati anak-anak sekolah minggu, berkati guru-guru sekolah minggu yang ada, bahkan Engkau berkati gereja Sekinah yang ada ya Bapa. Dan kami mengucap syukur, biarlah Engkau juga memberkati kehidupan jemaat Sekinah yang ada, orang tua dari anak-anak yang ada ini ya Bapa. Kami mengucap syukur bersama-sama, Engkau masih memberikan kepada kami kesempatan untuk menikmati kebaikan-Mu, kasih karunia-Mu ya Bapa. Kami mengucap syukur, Engkau berkati bangsa kami, bangsa yang sudah Engkau tetapkan kami ada di dalamnya. Jadikanlah kami saluran berkat-Mu, berkati pemimpin-pemimpin kami di dalam mengatasi setiap halangan, rintangan, pergumulan yang ada di bangsa kami. Dengan pandemi yang ada, biarlah kemajuan bangsa kami ya Bapa semakin indah dalam pandangan-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih. Inilah kami semua yang senantiasa mengandalkan Engkau, yang senantiasa berserah kepadamu. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Kami serahkan hidup kami persembahkan pelayanan kami ke dalam tangan-Mu. Haleluya. Amin.